Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di era digital seperti sekarang, data pribadi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Banyak dari kita mungkin belum menyadari betapa pentingnya menjaga data tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Apalagi, di tengah persiapan pilkada dan proses politik lainnya, data pemilih semakin sering diperebutkan oleh banyak pihak. Tetapi, ada satu hal yang sangat perlu kita waspadai, keterlibatan perusahaan swasta. Jadi, bagaimana sebenarnya data ini bisa dikumpulkan? Nah, dalam banyak kasus, ada perusahaan swasta yang menawarkan jasa pengumpulan data melalui aplikasi atau platform digital yang sering kita gunakan, termasuk aplikasi pinjaman online. Saat kita mengajukan pinjaman atau bahkan hanya mengunduh aplikasinya, tanpa disadari, kita sering memberikan izin untuk mengakses berbagai informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat, bahkan kontak orang lain yang tersimpan di ponsel kita. Ini menjadi celah bagi perusahaan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar tanpa kita sadari. Sekarang, apa hubungannya dengan pilkada? Data-data yang dikumpulkan ini bisa saja dijual ke pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Bayangkan, data pemilih yang sangat sensitif, seperti preferensi politik, lokasi tempat tinggal, hingga informasi keuangan kita bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya, data nasabah pinjol yang diidentifikasi sebagai golongan pemilih tertentu bisa dijadikan sasaran kampanye politik, baik secara langsung maupun melalui teknik manipulasi sosial lainnya. Ada beberapa kasus di mana data nasabah pinjol diperjualbelikan kepada pihak ketiga, termasuk tim kampanye politik, yang kemudian menggunakan data tersebut untuk strategi pemenangan. Teknik ini disebut sebagai rekayasa sosial, di mana informasi pribadi digunakan untuk memengaruhi keputusan seseorang. Pihak-pihak tertentu bahkan bisa mengirimkan pesan khusus atau iklan yang dirancang untuk memengaruhi emosi kita, mengarahkan kita untuk memilih kandidat tertentu. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri dari praktik ini? Pertama, penting untuk lebih selektif dalam memberikan izin aplikasi, terutama pinjaman online. Periksa kebijakan privasi dengan teliti. Jika aplikasi tersebut meminta akses ke data yang tidak relevan dengan layanan yang ditawarkan, pertimbangkan kembali untuk melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut. Kedua, kita perlu waspada terhadap kampanye politik yang terasa terlalu personal atau spesifik. Bisa jadi, ini adalah hasil dari pemanfaatan data pribadi kita yang telah diperoleh tanpa kita sadari. Misalnya, jika Anda tiba-tiba menerima pesan atau iklan politik yang secara spesifik menargetkan masalah pribadi atau finansial, Anda perlu curiga bahwa data Anda mungkin telah diperjualbelikan. Ketiga, kita sebagai masyarakat juga harus mendesak adanya regulasi yang lebih ketat terhadap praktik jual beli data, terutama yang melibatkan lembaga keuangan. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan data pribadi warga negara, terutama dalam konteks politik. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data harus menjadi prioritas agar kita semua bisa merasa aman dan terlindungi dari manipulasi yang bisa memengaruhi masa depan politik kita. Terakhir, mari kita renungkan. Ketika kita memberi izin sembarangan pada aplikasi atau layanan, kita tidak hanya mempertaruhkan privasi kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi bagian dari permainan besar yang melibatkan politik dan kekuasaan. Data adalah alat yang sangat kuat, dan di tangan yang salah bisa disalahgunakan untuk memengaruhi keputusan kita, termasuk dalam memilih pemimpin di pilkada. Oleh karena itu, sebagai warga yang bijak, mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi. Jangan biarkan informasi kita dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak kita ketahui. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang transparan, dan itu dimulai dari perlindungan data kita. Narasi ini adalah dugaan sementara. Jika memang benar adanya,
Silahkan investigasi dan mitigasi kebocoran data penduduk. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa semakin bijak dalam menjaga privasi dan memahami risiko dari pemanfaatan data yang tidak bertanggung jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Silahkan cek kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.